Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 28 April 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gideon Simanjuntak. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 5 Mei 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan yang diberkati katakan shalom. Sekali lagi katakan shalom. Kita kasih tepuk tangan, sukacita, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tengok kiri kananmu, kasih senyum, kasih salam, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Siapa yang percaya kalau pada hari ini ibadah kita, ibadah yang mengandung janji Tuhan, katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kedua. Kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita minta kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kau kumpulkan kami dengan kekuatan yang baru. Dengan tubuh, jiwa dan roh yang kuat dan sehat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyembah. Kami ingin memuji nama Tuhan. Kiranya impartasikan kuasa-Mu bekerja tercurah di tempat ini. Kami mau tolak segala kuat kuasa yang bukan daripadamu. Segala bentuk intimidasi si iblis. Roh-roh jahat yang bukan daripadamu, dengan sehati, dengan sepikir kami tolak, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tetapi biarkan atmosfer surgawimu tercurah di tempat ini. Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Pagarilah kami dengan tentara malaikat surgamu. Biarkan pada hari ini Tuhan, ada sukacita ilahi tercurah bagi saudara dan saya yang siap memuji dan menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Dengan segenap hatimu kita menyembah. Bersama katakan Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku dari awal. Dengan segenap hati katakan Bapa kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Dia ada bagi saudara dan saya di tempat ini. Ada bagiku. Dengan imanmu yang percaya kata, tak usah ku takut
Dia Allah yang dahsyat, sungguh kau perbuatanmu. Angkat kedua tangan, kita sembah Raja. Aku nyanyi, kami nyanyi. Biarkan kuasa Roh-Mu Tuhan bekerja di tempat ini, dan kami nyatakan Engkau Allah yang ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku kami nyatakan Engkau Allah yang Tuhan. Dengan segenap hati bersama-sama kita angkat suara-Mu tinggikan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. satu hal yang kami pegang, Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. serukan Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. tak pernah kami bimbang, Tak usah ku kami lihat penyertaan Tuhan. tak usah ku cemas. Kau penghibur saat ku lemah. Kau kuatku. Kami sembah, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Dia Allah yang hebat, Sungguh Kau hebat, tak usah kami takut. perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, Di hidupku ku tak usah, ku takut. Kau sertaku. Tak usah ku Kami bimbang. nyatakan iman kami bergerak di dalam Tuhan. Tak usah ku cemas. Kau menghibur Saat ku sekali lagi, bangkitkan rohmu di dalam Tuhan. Serukan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak impartasikan kuasa-Mu di tempat ini tercurah bagi jemaat-Mu Tuhan. tak usah ku cemas. Kau menghibur saat ku lemah. Kau kuatku. Jemaat Tuhan, Ku nyanyi. angkat penyembahan-Mu tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Nyatakan, Dia Allah yang bergerak untuk saudara dan saya. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya bersama singa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Dia Allah yang ajaib. Come on. Ajaib perkasa Perbuatanmu. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di hidupku dengan segenap hatimu, naikkan pujian dan penyembahan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
kasih Tuhan. Kami ingin duduk diam di dalam hadirat-Mu. Pada pagi hari ini, biar kami rasakan sukacita. Sukacita ilahi yang datang daripada-Mu Bapa. Seperti sungai yang mengalir, itu kerinduan hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Angkat pujian dan penyembahan-Mu. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan bekerja bagi saudara dan saya di tempat ini. Ada pemulihan, ada mujizat, ada otoritas ilahi, ada kuasa, ada kesembuhan. Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah, meninggikan dengannya. Terima segala pujian, terima pujian. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat kedua tangan. Sebagai tanda Bapa, kami berserah total di hadapan Tuhan. Sebagai tanda hidup kami hanya kepunyaan Tuhan. Dan hidup kami Tuhan untuk menyembah Raja. Hanya untuk menyembah Raja. Hanya Tuhan yang disenangkan. Jadalah Rabbas, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sembah. Kau ku sembah. Sembah Dia. Engkau Allah yang duduk di tahta. Engkau Allah yang duduk di tahta. Kau sembah. Engkau dengar setiap pujian kami. Engkau dengar setiap jeritan hati kami Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, kami sembah. Ku sembah. Ku sembah. Ku sembah. Oh, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan Kau ku sembah, nyatakan Kau ku sembah, Dialah yang layak Kau ku sembah. Panggil namanya, oh Yesus, Yesus. Sukacita karena Allah kita hidup, sorakan Kau ku sembah. Engkau Allah yang luar biasa dan layak. Amin.
untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyembah-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi, kami mau melompat, kami mau menari hanya untuk memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Dan sekali lagi sorakan haleluya. Thank you Father. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari sama-sama. Water you turn into wine. Amen. You open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Amen. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. None like you. Mari sama-sama katakan our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God, our God, our God. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Amin. Water you turn into wine. Amin. You open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes, out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Come on, sing it. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God. One more time. Say it. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. But you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Yes, Lord. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand again? And if our God is for us, yes, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand again? Woo! Then who could stand again? Then who could stand again? Woo! Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Thank you Father. Sama-sama. How great, amen, is our God. Say with me, how great is our God. Yes Lord. Oh, how great is our God. How great
You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, see how great is our God. Woo! My God is with us. Never could, never stop us. Never could, God is with us. Never could stand again. And if our God is for us, never could, never stop us. And if our God is with us, never could. One more time. And if our God is for us, never could, never stop us. And if our God is with us, never could stand again. And if our God is for us, never could, never stop us. And if our God is with us, never could stand again. Woo! Never could stand again. Never could stand Kita again. sorakan kemenangan yang ajaib bagi Allah kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan saudara dan saya? Katakan amin, katakan haleluya. Come on. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan yang masih siap menyembah dan meninggikan Tuhan. Sorakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan Kesetiaanmu katakan kau pegang hidupku. Hey, dahsyat. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Dia tuntun. Tuntun langkahku. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu tinggi-tinggi. Yesus kau dahsyat. Hidupku Berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan. Mana suaranya yang siap melompat lebih tinggi bersama Tuhan? Bagiku yang siap melangkah dengan butuh kita melangkah, kita berjalan dari mana sampai bersorak semuanya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Kami memuji kebesaran nama-Mu. Lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tak pernah ku ragu. akan kesetiaanmu. Ada bukti pembelaan Tuhan. Dia pegang hidup saudara dan saya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun Tuntun langkahku. yang siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Raja dalam hidupku, berkuasa, Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kau Raja dalam hidupku. berkuasa, berdaya, besar, yang siap. Hanya kau Tuhan, Dia sumber. Ada kuasa, tengok kiri kananmu. Katakan ada kuasa Allah, kuasa ilahi tercurah. Amin. Bukan berjalan, amin, dari sampai mana? Sampai kemuliaan. Musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan bersama di atas kepala. Come on. Hey. Dengan segenap hati kami memuji, kami menyembah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Siapa namanya? Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu sembah. Yesus kaulah Raja. Dia berkuasa. Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, Lebih dahsyat, berdaya, lebih dahsyat lagi. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, Janji, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Yesus kaulah Raja. Berkuasa. Teriak
hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Dia kasih kekuatan penuh. Ada kuasa tercurah. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, kita berjalan kemuliaan bersama-sama. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan kuasa-Mu tercurah. bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke kemuliaan selamanya. Dengan segenap hati sorakan selamanya. Umat yang lebih daripada pemenang katakan selamanya. Kita kasih tepuk tangan. 1.000 orang di tempat ini, 5.000 orang di tempat ini, 10.000 orang di tempat ini. Tentara malaikat bersorak-sorai dan bersukacita sebab Allah kita Allah yang menang. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan. Luar biasa, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Kau sungguh luar biasa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan pada hari ini. Kami boleh memuji-Mu, memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Biar manis Kau dengar. Ini pujian penyembahan kami Bapa. Tidak ada satu nama lain Tuhan, hanya nama Engkau saja yang layak terima pujian, terima kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku nyanyikan, ku agungkan selamanya. Jemaat saya, jemaat saya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. segala puji Syukur bagimu, ku tinggikan,
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami menyembah namamu Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan kami diisi dengan Roh-Mu Tuhan yang bersemayam di kehidupan kami Tuhan. Kami menyembah, kami layak Tuhan, terima pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu. You're so good. Amen. It's so good. God, it's so good. It's so good. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak. Kita siap mendengarkan firman-Mu. Angkat hatimu. God, it's so good. God is so good, so good. God is so good. God is so good, so good. God is so good. It's so good to God is so good. Oh, yes, Lord. God is so good. It's so good to me, Lord. God is so good. God is so good. He's so good to me. So good. He's so good to me. He's so good. He's so Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau duduk diam dengar word of wisdom, perkataan dari firman-Mu yang akan memberkati setiap kami. Kami percaya baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengarkan firman, setiap mereka pasti pulang diberkati. Kami berucap syukur untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti Engkau memakai tim pujian penyembahan, pakai juga hamba-Mu pada pagi hari ini. Setiap kata kalimat berasal dari kerajaan surga. Setiap kata kalimat memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami undang kuasa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, GBI Wow, mari sama-sama kita katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom GBI Wow. Kurang semangat, bisa lebih semangat lagi. Shalom GBI Wow. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara enggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, katakan Tuhan itu mengasihi kamu. Bilang saudara, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih untuk Gembala Sidang, Pak Pastor Yudi dan Ibu Yola. Untuk kesempatan saya boleh melayani pada hari ini. Saya sedang berada dalam sebuah serial khotbah dengan judul The Great Reversal. Pemutarbalikan yang luar biasa, terambil dari khotbah
sabda bahagia Yesus dalam Injil Matius 5. Saya sampai kepada bagian yang ketiga. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat bisa melihat di YouTube. Mari kita akan melihat Injil Matius 5 ayatnya yang kelima. Saya beri judul bagian yang ketiga ini adalah humility atau kerendahan hati. Matius 5 ayatnya yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca GBI Wow, namanya keren ya, wow saudara ya, Word of Wisdom. Saya tanya sama istri saya, wow itu kaget atau gimana gitu. Oh enggak, artinya Word of Wisdom. Yuk sama-sama kita baca Matius 5 ayat yang kelima, 3, 2, 1, ya berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Colek kiri kanan saudara, katakan kamu harus berbahagia, bilang saudara. Amin saudara, yuk senyum dong saudara, senyum. Walaupun akhir bulan mungkin belum ditransfer gaji saudara, tapi harus senyum karena senyum adalah ibadah. Lemah lembut, apa sih lemah lembut? Lemah lembut itu bukan lembek. Lemah lembut itu bukan kurang semangat atau kurang cekatan atau lamban. Bahkan lemah lembut bukan sensitif, bukan sensi. Lemah lembut bukan berarti enggak tegas atau kalahan. Tapi apa sih lemah lembut? Dalam bahasa asli, kata lemah lembut bicara mengenai humility atau kerendahan hati. Orang yang rendah hati, kalau saya baca ulang, berbahagialah orang yang rendah hati karena mereka akan memiliki bumi. Rendah hati adalah sebuah materi yang Tuhan minta. Karena Alkitab mengatakan orang yang rendah hati akan memiliki bumi. Apa sih terminologi Alkitab bilang tentang rendah hati? Terminologi di Alkitab kata rendah hati menggunakan kata praus saudara. Yang artinya sikap antara orgilotes dan argesia. Orgilotes dan argesia. Apa itu Pak Pendeta? Pagi-pagi udah bahasa Yunani saudara ya. Saudara yang belum makan mungkin bingung saudara ya. Jadi kata orgilotes itu artinya mudah marah. Urgensia itu artinya sama sekali nggak bisa marah. Jadi orang yang rendah hati adalah in the middle of. Di antara mudah marah sampai nggak bisa marah. Jadi in the middle of. Jadi arti rendah hati gampangnya begini saudara. Arti rendah hati adalah saudara bisa marah pada waktu yang tepat dan tidak marah pada waktu yang salah. Kalau boleh di bottom line-in, rendah hati adalah kemampuan menguasai keadaan. Itu rendah hati. Jadi rendah hati beda rendah hati yang dari Alkitab sama rendah hati yang pura-pura rendah hati. Kan pernah ya ketemu orang yang mungkin di GBIO nggak ada ya. Di tempat saya banyak mungkin saudara ya. Ya kan orangnya rendah hati gitu kan, sosok rendah hati kan, humble bragging gitu kan. Silakan masuk ke gubuk saya, ya kan. Pas masuk ternyata istana. Ya kan kita dalam hati bilang kalau gubuk kayak gini gimana istana, gimana rumah saya ya kan. Atau ada orang yang rendah hati sosok ngomong gini, ya jelek-jelek gini hasil keringet sendiri. Ya kan kalau Tuhan gak bikin keringetan kita buntelan gitu kan saudara kan. Nah apa sih rendah hati? Mari kita akan melihat saudara beberapa ayat Matius 23 ayat 11 dan ke-12. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya barang siapa? Hendaklah ia menjadi. Dan barang siapa meninggikan diri, dia akan, barang siapa, ia akan ditinggikan. Sederhananya begini, Alkitab bilang, saudara meninggikan, Tuhan rendahkan. Saudara merendahkan diri, Tuhan meninggikan. Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saudara mau kaya? Jangan malu-malu saudara, gak apa-apa. Kaya itu boleh kok saudara. Ya, mau kaya? Amin. Saudara mau kehormatan? Saudara mau kehidupan? Saudara Alkitab bilang syarat satu, rendah hati. Beda sama rendah diri. Rendah diri itu insecure, rendah hati itu we know, kita tahu kita siapa. Kalau saya kasih contoh beberapa ayat ke depan, mungkin saudara akan kaget. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Karena mungkin terminologi kita tentang rendah hati itu, enggak, ya dialah yang bisa, saya mah enggak bisa. Padahal hati, lo belum tahu aja gue paling bisa di sini. Ya kan, kamu tuh nyanyi bagus, ya kan Tuhan yang kasih. Semua juga tahu Bambang, Tuhan yang kasih. Kamu tuh kalau mimpin keren banget tuh. Ya kan semua kan karena Tuhan. Dalam hati gue paling keren di sini.
Nah, kita akan mengupas itu rendah hati menurut Alkitab. Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. Saya udah izin sama gembala, kita akan selesai jam 5 sore saudara. Saudara enak karena duduk saya diri saudara. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Adapun sekilas ayat ini, there is nothing wrong sama ayat ini. Betul ya? Sekilas ayat ini fine-fine aja. Kita tahu lemah lembut artinya rendah hati. Tapi kalau kita baca penulis kitab bilangan, itu namanya Musa. Yang nulis kitab Musa, yang nulis kitab bilangan adalah Musa. Dan Musa nulis di kitabnya, dia bilang adapun Musa, orang yang paling, ini saudara ngerti gak sih maksud saya? Ini anggap aja saya nulis nih, saya bilang adapun pendeta Gideon, adalah pendeta paling ganteng di GBI World. Mungkin katanya paling ganteng sih mungkin ya. Mungkin saudara akan bilang sama saya, jijik banget sih pendeta sih. Muji diri sendiri. Adapun Musa, orang yang paling lemah lembut, yang sangat lembut hati dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Yang nulis masalahnya Musa, Bambang. Jadi rendah hati is totally different sama pura-pura rendah hati. Kita kan ada apalagi di lingkungan gereja kan. Iya kan lingkungan gereja kan kita sok-sok kayak apa-apa belong to God. Iya apa-apa belong to God. Tapi kita memang kalau memang rendah hati gampangnya begini. Rendah hati gini, saudara tahu siapa diri saudara. Saudara ditinggikan gak merasa tinggi, direndahkan gak merasa rendah. Ditaruh di tempat tinggi biasa, ditaruh di tempat rendah biasa, naik di mimbar biasa, duduk jadi logistik biasa. Disuruh nari di sini biasa, jemaat penuh biasa, jemaat nggak penuh juga biasa. Amin kayak apa kayak gitu. Besok-besok nggak mau diundang lagi di sini deh. Bercanda saudara. Mari kita lihat lagi Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat yang ke-9. Ini perkataan Yesus. Sama-sama kita baca. Matius 11 ayat yang ke-29. 3, 2, ya. Pikulah dan belajarlah karena aku apa? Dan stop sampai di situ. Yesus ngomong tentang dirinya sendiri. Dia bilang pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan... Saudara mau bilang Yesus sombong? Masuk neraka saudara. No, Yesus gak sombong. Dia tahu siapa dirinya sendiri. Dia kenal dirinya sendiri. Kalau saudara ngerti konsep rendah hati menurut Alkitab, saudara gak akan beli barang yang saudara gak perlu. Dalam tanda kutip, saya baru baca. Balenciaga ngeluarin gelang yang dari lakban. Tahu kan lakban? Lakban tahu? Saudara mau tahu dijual berapa? 5 juta. Dan sold out. Saya disuruh beli lakban 5 juta. Berantem iya ayo. Balenciaga bos. Orang beli tas Bottega. Tega bo. Orang tuh yang rendah hati value dirinya. Bukan soal apa yang melekat di dalam dirinya. Satu ayat lagi biar saudara tahu. Dalam Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-23 saja langsung. Injil Yohanes 13 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Seorang yaitu bersandar di sebelah. Yang ngomong murid yang dikasihinya. Yang nulis siapa? Ya namanya kitab Yohanes, pasti Yohanes. Saudara gak apa-apa, jawab aja. Salah atau benar tidak mempengaruhi keselamatan. Ini gereja gak usah stres. Ada orang datang stres, pulang tambah stres. Saya tuh paling suka orang ke gereja, berangkat mukanya tuh kayak sayur asem. Tapi pulang mukanya kayak kolak. Warna-warni, senyum. Padahal duit masih gak ada. Masih dang-hadong hepengnya, masih gak ada duit. Masih WA pinjol masih. Tapi kan sukacita. Ini rumah Tuhan. Ini rumah Bapamu. Enjoy. Saya selalu bilang kalau nyembah angkat tangan. Nangis aja nangis Pak, nanti maskara luntur. Gak bikin lagi. Amin. Just worship God, nyembah Tuhan aja. Saya tadi sengaja datang telatan. Saya udah dari tadi saya. Tapi biar jemaat GBO nyembah Tuhan. Padahal memang telat aja sih.
Mari sama-sama kita Mazmur 75 ayat yang ke-7 dan ke-8. Tetapi Allah adalah direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Allah adalah hakim. Mari kita akan belajar. Apa sih rendah hati menurut Alkitab? Yang pertama, rendah hati adalah tahu kelemahan diri sendiri. We know ourselves. Kita tahu diri kita sendiri. Kita kenal kita. Mari kita lihat ayat firman Allah. Injil Lukas 18 ayatnya yang ke-14. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab dia akan, dan barang siapa, ia akan. Ada dua orang ke bait Allah. Yang pertama orang Farisi yang artinya all good. Dia melakukan semua perintah Allah, dia melakukan semua perintah Allah. Dan duduk di paling depan dan dia boasting sama Tuhan tentang perbuatan baiknya. Goodness, jadi bilang gini, aku gak mencuri, aku gak membunuh, aku gak melakukan ini, itu pokoknya dia menyodorkan rapotnya sama Tuhan. Ada orang kedua, Alkitab bilang dia pemungut cukai, tax collector. Dia duduk paling belakang. Mohon maaf yang di belakang, saya gak ada maksud. Dia duduk paling belakang, saudara, dia gak berani angkat kepalanya, dia merendahkan kepalanya. Alkitab bilang, dia sambil mukul badannya, dia bilang, aku pendosa, aku bersalah. Makanya Khotbah Sabda bahagia Yesus menjungkir balikan berbagai macam pemikiran. Dibuka dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka akan mewarisi surga. Saudara, kalau ada pendeta bilang, berbahagialah orang yang miskin. Kau akan kaget kan? Kau akan bilang, what? Miskin kok bahagia? Tapi Yesus menjungkir balikan. Berbahagialah mereka yang lapar. Lah, kok lapar bahagia? Lu belum pernah tahu rasanya lapar sih. Dan ditambah lagi, berbahagialah orang yang rendah hati. Apalagi di Jakarta. Rendah hati kan diinjak kita. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, katanya begitu. Oh Pak Pendeta, kalau kita rendah hati sama orang, wah ngelunjak dia Pak Pendeta. Apalagi orang Batak, Ambon, Manado. Suruh rendah hati, dodo suruh ketampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Oh sebelum itu tangan nyampe di sini, kaki so masuk. Kita hidup di masyarakat yang kalau ngalah dianggap lemah. Kalau diomongin gak dibales dianggap takut. Makanya menyangkal diri itu gak mudah. Mudah apa gampang? Sama ibu apa gampang ya? Amin, 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 amin. Mudah apa susah? Susah. Orang ngomongin saudara. Saudara Alkitab bilang gak boleh bales. Itu rendah hati. Orang ngerendahin saudara bilang, oh iya gak apa-apa deh, gak apa-apa. Itu rendah hati. Karena kita bilang orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati akan apa? Direndahkan. Sama-sama bilang sama saya, ketika saya rendah hati, Tuhan meninggikan saya. Ketika saya meninggikan hati, Tuhan merendahkan saya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tahu siapa diri saudara? Suatu hari saya pelayanan keluar kota di tempat lama saya. Saya kalau pelayanan luar kota diajar sama mama saya kalau bawa barang bawa sendiri. Bawa koper angkat sendiri. Kita berada di kebudayaan gereja yang kalau pendeta itu kadang-kadang lebih hebat dari Tuhannya. Iya, buka pintu dibukain, barang dibawain. Jadi saya belajar, saya masih muda. Usia saya 16 tahun kemarin. Jadi saya mendarat, saya bawa koper, saya bawa sendiri. Yang jemput, papa bawain. Saya bilang enggak, saya bawa sendiri, saya masih kuat. Kecuali saya bawa sendiri, sistem saya enggak kuat. Saya bawa sendiri, taruh sendiri. Makan di mana? Saya bilang makan soto ini deh, saya yang bayar. No, bukan sombong, karena saya tahu saya siapa. Dan suatu hari atas penetapan Tuhan, saya lagi nunggu seksi khotbah, saya duduk di belakang. Di belakang para supir, driver yang jemput pendeta lagi gosip, gospel. Gosip seputar pelayanan. Iya, boleh juga tuh ya. Gospel boleh loh. Lagi terus saya kan orang yang cukup kepo. Jadi satu telinga dengar firman, satu telinga dengar gosip. Jadi saya duduk, saya dengerin. Dan ngomong gini, oh kalau pendeta ini bawa datang, wah koper minta dibawain,
minta bangku dibukain, pintu diginiin, gini-gini. Saya dengerin aja. Saya nungguin ada nama saya nggak di situ. Nah, itu yang paling penting kan. Terus dia, tapi tuh yang sekarang khotbah kan jadwal saya itu kan. Saya mulai dari begini jadi begini. Kalau yang ini beda loh. Dia kalau koper nggak pernah mau dibawain. Bahkan selalu bilang makasih. Saya nggak mau jadi desa sendiri, no. Tapi saya pengen ngajar saudara. Orang akan lupa apa yang kita omongin. Tapi people never forget the way you treat them. Cara orang diperlakukan sama kita, feel, rasa itu nggak pernah bisa dibohongin. Rasa itu kayak parfum. Baunya itu akan kemana-mana. Orang gak akan pernah lupa bagaimana cara kamu memperlakukan dia. Saya kalau pergi ke luar negeri selalu pakai Airbnb. Kenapa? Murah. Airbnb. Dan kalau keluar Airbnb, tanya istri saya. Tanya tim saya yang pernah ikut. Pasti saya rapiin seperti awal. Bahkan kadang-kadang lebih bersih dari awal. Sampai istri saya tanya, ngapain sih? Saya bilang, sayang, kita tuh pakai rumah orang. Kita harus treat rumah orang kayak rumah kita sendiri. Dan yang kedua, ada review. Kalau saya nanti pengen liburan lagi berikutnya, misalnya ke bulan. Kalau saya mau pakai, saya suka kamar, saya suka rumah. Kan orang itu lihat review saya. Bisa pernah liburan gak sih? Diam-diam kayak gak ngerti apa-apa ini kayak. Ya lah Pak, paling jauh Kuningan City Pak. Kita kan kalau review kan suka gitu kan. Jadi yang punya akan review kita dan gak pernah kami ditolak. Karena review kami pasti bagus. Hidup ini kayak parfum. Kalau saudara nyebelin, sombong, kalau ketemu orang gini. Siapa lo? Orang kaya. Orang akan inget. Orang akan bilang gini sama dia, oke. Nanti di belakang saudara, dia akan ngomongin. Ngomongin siapa? Tolong dijawab dong. Ngomongin siapa? Kita, enak aja kita. Lu. Tahu kelemahan kita sendiri. Di tempat saya melayani, kami buang kata-kata aku, saya, kami ganti dengan kita. Gak boleh ada orang di satu gereja yang ditinggikan lebih daripada Tuhan. Gak ada. Dosa pertama di surga bukan Adam dan Hawa. Tapi dosa pertama di surga adalah Lucifer yang hendak menyamai Tuhan. Kitab Yesaya berkata, aku hendak. Oh, mimbar ini glorious. Para pelayan mimbar, for the love of God, demi kasih Kristus, hati-hati. Mimbar ini so glorious. Mimbar ini mulia. Wah, saudara nyanyi nih, haleluya. Jemaat nangis, wis mulai itu. Gila ya, lo baru haleluya, udah nangis dia. Padahal kakinya kejepit bangku. Oh iya, kita pendeta. Kalau nggak jaga hati, lihat jemaat khotbah, jemaat ramai, dan jemaat WA, Pak, khotbah Bapak mengubahkan hidupku. Waduh, kalau nggak ada saringan, waduh. Dalam hati kita mulai, memang Gideon paling top Gideon. Dan semua pendeta di muka bumi, Gideon is the best. Detik itu saya jatuh. Yang paling susah jadi pendeta cuma satu, mengantar jemaat bukan kepada dirinya, tapi kepada Tuhan. Saya suka lagu di sekolah, lagu zaman dulu, lagu kayak gini. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena tolong dibantulah. Kau dipilih, kau dipakainya, bilang kau bisa, itu karenanya.
Bila engkau dapat semua dari padanya. GBO sama-sama. Semua diberikannya pada kita. Semua bagi kita bila engkau. Kasih kemuliaan, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya suka sebuah tulisan, saya bacakan gini. Segala kebaikannya untuk kita, tapi segala kemuliaannya milik Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Segala kemuliaannya milik Tuhan. Segala kebaikannya is belong to us. Semua berkatnya buat saudara adalah sasaran dari berkatnya Tuhan. Katakan amin. Segala kebaikannya untuk kita. Tapi sampaikan lagi, segala kemuliaannya milik Tuhan. Milik, ada 3 hal yang gak boleh kita curi dalam hidup ini. Catat baik-baik, 3 hal. Yang pertama, pembalasan. It's belong to God. Yang kedua, haknya Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Perpuluhan dan sebagainya itu miliknya Tuhan. Jangan pernah pencuri. Dan yang ketiga, kemuliaan. It's belong to God. Jangan pernah curi. Itu milik Tuhan. Makanya kita akan melihat bagian yang pertama, kerendahan hati, the highest position. Posisi tertinggi di kerajaan surga itu apa sih? Posisi tertinggi, pekerjaan apa yang paling tinggi dalam kingdom of God, dalam chains of command, dalam sistem pemerintahan kerajaan surga, posisi tertinggi itu apa sih? Mari kita lihat ayatnya, firman Allah. Kita lihat langsung saja ayatnya yang ke-14. Mohon maaf saudara. Kita lihat ayatnya yang ke berapa ayatnya itu? Gak ada ayatnya saudara. Mari kita lihat ayatnya Markus 9, ayatnya yang ke-35. Markus 9 paling bawah, Markus 9 ayat yang ke-35. Markus 9 ayat yang ke-35, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Lalu hendaklah ia dan apa? Pelayan dari. Kalau saudara tanya sama saya, dalam kerajaan surga, pekerjaan apa yang paling tertinggi? Kata kuncinya adalah servant of God. Pelayan Tuhan. Saudara boleh orang kaya, tapi kalau engkau tidak melayani, no. Saudara boleh artis, followermu boleh 500 juta. Baru foto kaki aja, yang like 2 juta. Kalau saudara kan beda kan, foto kaki yang like 2. Satu dirimu, satu kepencet. Tapi dalam kingdom of God, Alkitab bilang gini. Suatu hari sedang perjalanan, para murid-murid ributin siapa terbesar di antara mereka. Para murid-murid lagi berantem, siapa yang paling hebat, siapa yang paling top, siapa yang paling banyak followernya, siapa yang centang biru. Siapa yang di TikTok lagi viral. Siapa yang YouTube-nya paling banyak, siapa yang dapat golden boot. Saya nggak tahu lah. Siapa yang paling hebat. Dan Yesus di depan dengerin. Yesus balik ngomong gini. Aya naon atuh kata Yesus. Ributin apa sih? Terus mereka diem. Kenapa diem? Karena mereka malu. Kenapa malu? Karena mereka lagi ributin siapa terbesar di antara mereka. Padahal Yesus sebelumnya sedang membahas mengenai kematiannya. Tapi mereka sibuk bukan membahas bagaimana Yesus bisa mati dan apa tugasnya di muka bumi. Tapi mereka sibuk siapa terbesar. Gereja akan repot kalau para pelayan Tuhan ributin. Bukan bagaimana menangin jiwa. Bukan bagaimana bikin program. Tapi ributin. Gereja ini lebih bagus loh. Pendeta ini lebih bagus loh. Oh kalau di sini kalau MC. Kalau dia yang naik ngangkat. Kalau yang itu kurang ngangkat. Memang ada kuli panggul apa gimana di sini? Oh kalau pendeta ini khotbah gigit. Yang itu gak gigit macan apa gimana?
Kadang-kadang yang bikin hamba Tuhan jatuh jemaat juga. Bukan di sini, kadang-kadang yang bikin pendeta jatuh siapa? Jemaat juga. Saudara mengidolize mereka. Saudara mengidolakan mereka. Saudara menjadikan mereka dalam tanda kutip Tuhan in charge. Pak, aduh bapak, sampai makin bau, bapak. Ketemu pendeta, hormati, harus. Tapi biasa aja. Gak usah kayak, lebay. Kadang-kadang yang bikin pendeta lupa diri, jemaat. Saya suka bilang sama teman-teman pendeta, spotlight itu bahaya. Nih spotlight nih. Coba di sini 1 hari aja. Buta matamu. Terang banget ini. Bahaya loh. Sekali-sekali kita perlu ke sini. Iya. Buat apa? Bisa lihat dengan jelas. Kalau di sini, bisa harus begini. Spotlight bikin kita lupa diri. Bikin kita gak bisa lihat. Tepuk tangan, wah jangan bangga sama tepuk tangan. Nyamuk mati kalau tepuk tangan. Carefully. Pelayan mimbar, hamba Tuhan, baik-baik. Saya juga baik-baik. Hati-hati. Karena posisimu sebelumnya, seniormu namanya Lucifer. Dia jatuh. Karena apa? Memuji dirinya sendiri. Hati-hati. Berikutnya, the highest position di kerajaan surga adalah servant of God. Melayani Tuhan. Pak, saya gak melayani di gereja. Pelayanan bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Isunya bukan berapa banyak orang yang kau pimpin, tapi berapa banyak orang yang kau layani. Saya ulang lagi ya. Bukan berapa banyak orang yang kau pimpin, tapi berapa banyak orang yang kau layani. Buat apa? Kau punya gereja jemaatmu 1 juta, yang kau layani cuma 10 orang. Tapi lebih baik jemaatmu mungkin 2.000, tapi 2.000-2.000-nya kau layani. Maka Tuhan bilang di surga, hambaku yang setia. Jadi ketika ibu bilang, Pak, gereja kami gak besar, saya gak pernah matok pelayanan gereja besar atau kecil. Never, gak pernah. Cuma kata kunci 1, cocok gak jadwalnya? Kalau cocok pasti saya layani. Pak, gereja kami gak ada AC. Ya puji Tuhan, saya buka jas. Ya kalau bisa ada kipas di sini. Ya biar enak dong. Biar enak. Saya pernah pelayanan Pak Pendeta di tempat kami soundnya lagi mati. Saya udah datang mau gimana? Kalau belum datang saya bisa nggak datang kan? Ya udah datang khotbah. Khotbah saya teriak-teriak lagi orang Batak. Pulang ya sakit tenggorokan. Besok-besok diundang mau nggak? Mau. Tapi saya bilang perbaikin dong soundnya. Jangan pernah rendah hati, jangan pernah rendah diri karena aduh. No. Yang pertama orang yang rendah hati tahu dirinya siapa, tahu kelemahannya. Dan nah itu anak kecil tuh bilang amin. Itu anak kecil dia bilang amin. Yang kedua yang terakhir sampai saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Saya berharap saudara diberkati oleh firman ini dan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Yang kedua, the highest place. Posisi tertinggi di kerajaan surga, pekerjaan tertinggi adalah pelayan Tuhan. Dan yang kedua, ini akan blow your mind, akan ngagetin saudara. The highest place, tempat tertinggi di kerajaan surga. Tempat tertinggi di kerajaan surga, yang kedua adalah tempat yang rendah. Jalan bagi dunia untuk naik ke atas adalah menuju ke atas. Yang ngerti bilang amin dulu. Tapi bagi kerajaan surga untuk naik ke atas justru menuju ke bawah. Apa contohnya? Yesus kali ke langit dan bumi yang maha tinggi. Turun ke dunia. Merendahkan dirinya. Amin. Yang maha tinggi
turun ke dunia. Apa saudara? Merendahkan dirinya. Kalau Yesus saja Tuhan, merendahkan dirinya. Lah kita sopo, mau sombong. Amin. Kalau dia aja Tuhan ketika dia datang ke dunia, lahir di kandang domba. Kelahirannya ditemani oleh binatang, kematiannya ditemani oleh penjahat. Bukan raja yang nemenin dia. Bukan pejabat yang nemenin dia. Lahir, mbek yang nyambut. Mbek. Mati, dua penjahat. Hanya orang yang sangat jahat yang akan disalibkan. Hanya orang yang benar-benar evil. Jahatnya itu udah level tertinggi lah. Kematiannya penjahat yang nemenin. Yesus hanya 3,5 tahun di muka bumi. Tapi pelayanan sampai hari ini. Kenapa saudara bikin gereja GBIWO? Karena Yesus kan. Hanya 3,5 tahun. Tapi berdampak sedahsyat itu. Hidup ini bukan berapa lama kau hidup. Tapi selama hidup kau buat apa? Kau buat apa? Saya dekat sama penyanyi yang kembar itu, Melita dan Melisa. Dari kecil kami kenal. Main saya ke rumahnya, hibur keluarganya. Mamanya nangis, gimana gak nangis? Dua borunya, anak perempuannya, dua-dua dipanggil Tuhan. Dibilang Pak, dipanggil saya lupa panggil apa. Yang pasti bukan sayang. Dipanggil tulang atau apa, karena mamanya Simon Juntak. Gitu. Dibilang, aku baru bisa lepas dari grief kami. Karena Melisa baru mau siap, baru happy. Lihat Melita, tiba-tiba Melita dipanggil Tuhan. Gimana lah aku harus gimana? Kok gitu Tuhan? Terus saya bilang gini sama dia, saya juga nggak nyangka, saya nggak ngeplan omongan itu di mulut saya, nggak ngeplan at all. Saya ngomong gini sama dia, saya panggilnya tetap Inang karena nggak enak kan. Nang, Mang. Hanya 3 tahun 4 bulan Melita dari Melisa dipanggil. Tapi 3 tahun 4 bulan Melita banyak lagu, banyak album. Dan banyak orang hidupnya disentuh sama dia. Kan lagu terkenal kan? Saat kau minta Tuhan tahu. Saat kau Tuhan tahu. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan tahu. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saya bilang 3,5 tahun dia bikin lagu banyak. Bahkan orang Islam sekalipun diberkati. Ada orang hidupnya udah 30 tahun. Boro-boro jadi berkat. Yang ada orang ketemu dia, si setan itu ada di sini lagi. Ada. Tapi dia hanya 3,5 tahun hidup. Mulai karirnya. Ketika dia meninggal, semua orang nangis. Saya tanya gini sederhana deh. Suatu hari kita akan meninggal. Suatu hari. Pikir baik-baik. Ada istilah dalam bahasa Latin memento mori. Memento mori. Apa arti memento mori? Ingatlah akan hari kematian. Gampangnya begini. Apa yang ingin engkau dengar, respon apa yang ingin kau capai ketika orang dengar berita kematian. Biar gak ada yang tersinggung nama saya aja ya. Pendeta Gideon dipanggil Tuhan loh. Ya tolak, bukan malam ini tapi suatu hari nanti. Karena dari muka saudara mau amin. Kurang ajar juga saudara nih. Bilang firman aja gak amin loh. Bilang gue dipanggil Tuhan. Amin Pak Pendeta, amin. Anggap ya suatu hari. Pendeta Gideon dipanggil Tuhan. Saya tuh mikirin loh, orang akan ngomong apa soal saya. Akankah orang ngomong gini, ya pada pelayanannya memberkati aku loh. Di mana rumah dukanya? Aku mau datang. Atau saya takut orang ngomong gini, ini dipanggil Tuhan loh. Bukan saya contohnya, orang lain.
Si ini dipanggil Tuhan, puji Tuhan, orang jahat dipanggil Tuhan. Akhirnya mati juga tuh setan. You choose. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Macan mati meninggalkan belangnya. Manusia mati. Name, namamu. Namamu. Bagaimana kamu Asher nyambut jemaat? Shalom. Apa kabar? Selamat datang di GBI Iwo. Ibu apa kabar? Bapak apa kabar? Adik apa kabar? Lakukan buat Tuhan. Kalau kamu nanti gak jadi Asher lagi, jemaat akan bilang, itu mana tuh yang senyum-senyum sendiri? Itu mana tuh orang itu yang ramah, mana sih? Mana orangnya? Oh dia lagi izin, aduh kamu tuh harus kayak dia dong jadi Asher. Aduh orangnya tuh cheerful banget gitu loh. Happy orangnya. Kita kalau lihat dia ya lupa sama istri. Nggak, maksudnya istrinya mungkin masalah gitu loh. Kita lihat dia lupa sama masalah. Itu tuh mana tuh pemain MC yang kalau nyanyi, waduh lompat-lompat kadang sampai gelantungan di atas. Kalau dia nyanyi tuh kayak gitu. Banyak dari saudara baru kenal saya hari ini kan. Mungkin beberapa saudara tahu karena viral kan. Saya keluar nanti nih pulang. Saya pasti kan makan kan. Ya kalau masih ada uang gajimu kan. Saya kan ngomong gini kan. Tadi pendetanya gimana? Saya nggak akan cari tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau saya melakukan untuk Tuhan, the best I can, terbaik yang bisa saya lakukan dengan tulus, saya nggak perlu takut sama pendapat saudara. Nggak perlu takut. Ayo, the way you treat others, cara kamu perlakuin orang itu loh. Orang pernah ngomong gini sama saya, mau tahu orang itu baik apa enggak? Gampang. Tanya pembantunya, tanya supirnya. Cara kita perlakuin orang di bawah kita itu menunjukkan teologi kita. Oh nggak usah pakai salib gede-gede. Saya pernah bilang, Pak dia orang Kristen Pak, tapi hidupnya nggak bener Pak, pakai salib gede-gede. Di Golgota ada 3 salib. Nggak ngerti kau? Di Golgota ada 3 salib. Kalau orangnya bertobat, berarti salib yang di tengah dipakai. Tapi kalau dia pakai salib, ngaco, gosipin, ngomongin orang, berarti salib penjahat yang dipakai. Saya berdoa kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat lagu ini boleh? Kalau ada teksnya boleh dimunculin, karena saya nggak hafal lagunya. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya habis ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalau ada teksnya boleh, biar saya nggak salah lagu. Kalau nggak ada teksnya saya serahkan sama MC, biar kalau salah MC yang salah. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Perhatikanlah. Perhatikanlah bakung di ladang. Tanpa bekerja, apalagi kita ke orang percaya, Tuhan cukup. Gak apa-apa nyanyi saudara. Oke, perhatikanlah bunga di ladang. Perhatikanlah bunga. Terima kasih. Kita angkat dari awalnya biar aman saudara ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mari sama-sama perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan saat kau perlu,
Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita berikan tepuk tangan sama-sama dengan iman percaya. Perhatikanlah burung-burung di udara. Perhatikanlah burung-burung di Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara. Katakan Tuhan cukupkan. Pada saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu GBI, wow, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Mari biar jemaat Tuhan dengan imanmu saat kau perlu, saat kau saat menangis, saat meminta Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Tunjukkan kepada kami area mana yang kami masih mengandalkan diri kami. Area mana yang masih kami menyombongkan hidup kami. Area mana yang masih kami Tuhan perlu kami perbaiki. Kami berdoa agar kami terus punya kerendahan hati dalam mengikuti Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah di tempat ini. Kami akan membawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkati setiap persembahan umat-Mu. Tuhan yang membalaskan dari surga. Tuhan yang memperhitungkan dari surga. Kami percaya tangan orang benar diberkati berhasil. Tangan orang benar Tuhan berkati. Kami cabut roh gagal, roh miskin, roh bangkrut, roh kekurangan kami patahkan. Kami percaya kami mengandalkan Tuhan. Berkat yang berlimpah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita yang siap memberi, kita katakan Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita beri dengan sukacita. Karena Allah sumber berkat kita, janjinya ya dan amin bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan segenap hati bersama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yang bersuka cita, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin, haleluya. Katakan kami puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, haleluya, haleluya. Sing amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Bersama-sama katakan haleluya, haleluya, yes, yang bersuka cita, jemaat Tuhan serukan haleluya, amin, haleluya. Yang bersuka cita sekali lagi sorakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan yang bersuka cita. Haleluya, kita akan menyaksikan pengumuman. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 5 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 12 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Priscilla Susi. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 19 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 26 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. The stone is rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
yang percaya ku yakin kemenangan terjadi di sini. Yang siap terima berkat Tuhan dan kemenangan dari Allah, kita sorakan. Engkau hadir di sini, ku rasakan ada kuasa tak terbatas. Yang percaya kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Sorakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kita akan berdoa syafaat, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, yang kami kasihi Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan bahwa pagi hari ini kami boleh ada di sini karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat diberkati oleh firman Tuhan yang sudah ditabur oleh Pastor Gideon Tuhan. Tuhan, Kau bukan hanya memberkati Pastor Gideon dalam pelayanannya, tetapi juga untuk keluarganya, untuk timnya, untuk ministrinya Tuhan. Sehingga boleh menjangkau banyak orang di luar sana Tuhan. Biarlah hidup Pastor Gideon boleh menjadi showcase kerajaan surga. Karena dia adalah ambasador kerajaan surga. Sehingga boleh memulihkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan, kami diberkati dengan semua pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk Pastor Niko, Pastor Sony Waplau dengan wakil-wakilnya Tuhan dari GBI Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh untuk banyak orang yang mencari wajah Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerti Tuhan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga untuk Pastor Iwan dan Pastor Yola. Tuhan, biarlah mereka makin lagi mengerti isi hati Tuhan. Sehingga Tuhan, visi misimu di dunia ini Tuhan boleh kami jalankan untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami perbuat Tuhan, bolehlah kami lakukan sebagai pelayan Tuhan yang rendah hati, yang takut akan Tuhan. Sehingga kasih-Mu boleh mengalir untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami tercinta ini Tuhan. Untuk dari presiden dan presiden yang terpilih nantinya. Dan juga untuk dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan dan presiden kami Tuhan boleh takut akan Tuhan. Mereka boleh hormat akan Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk Indonesia. Dari tempat ini Tuhan, kami meluncurkan berkat dan damai sejahtera untuk Indonesia Tuhan. Supaya Indonesia boleh senantiasa menjadi negara pilihan-Mu Tuhan. Yang boleh menebarkan kasih-Mu, boleh kebenaran-Mu Tuhan yang ada di Indonesia. Dan Tuhan, roh-roh yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pagi hari ini juga Tuhan, kiranya kami boleh mengerti identitas kami di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh mengakses otoritas kerajaan surga. Sehingga kami boleh secara finansial mengerti kami diberkati. Kami mengerti kami ada kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Sehingga Tuhan, keluar dari tempat ini kami berbeda. Karena kami punya roh Tuhan yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur. Dan biarlah boleh Pastor Iwan memberkati kami. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
shine. Out of the ashes we rise. There's no one